Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 11 MIPA 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang Rekayasa konversi energi PLTA. Perkenalkan, nama saya Mira Mudani. Nama saya Aulia Gadiza. Nama saya Raina Zuna Balarsati. Saya Rafidi Ramadan. Ayo kita simak video berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, di deskripsi PLTA itu ada apa? PLTA. Nah, PLTA itu menghasilkan apa sih? Nah, PLTA merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, beberapa perusahaan yang terlibat dalam proyek PLTA di Indonesia itu ada, yang pertama ada PT Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan PLN yang terlihat dalam pengelolaan pembangkit listrik termasuk PLTA. Nah, yang kedua itu ada PT Geo Energi. Nah, yang kedua itu fokus
pada eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi dan yang merupakan bentuk PLTA. Perkembangan proyek-proyek PLTA terus berlangsung di Indonesia sejalan dengan upaya untuk diverifikasikan sumber energi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, oke. Di sini ada deskripsi PLTA. Berapa sih aspek yang dikelola oleh PLTA? Yang pertama itu ada bendungan dan waduk. Waduk itu untuk memantau dampak lingkungan dari operasi PLTA dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif. Yang kedua itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu adalah memantau dampak lingkungan dari operasi PLTA dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif. Nah, PLTA ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, PLTA mempunyai kelebihan. Pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, bebas dari karbon emisi dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Nah, PLTA ini juga mempunyai kekurangan. Pembangkit listrik ini menyebabkan investasi yang besar dan harus mempunyai lahan yang luas untuk mencakup sumber energi listrik yang besar. Nah, PLTA ini dapat merusak ekosistem danau atau sungai yang berada di dekatnya. Nah, di sini ada beberapa komponen sumber daya PLTA. Yang pertama, air terjun atau aliran air. Ketersediaan airnya yang dapat diandalkan dan berkelanjutan sangat penting. Yang kedua, ada tanggul dan saluran. Infrastruktur ini diperlukan untuk mengarahkan aliran air dan menjaga stabilitas bendungan. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin beberapa divisi yang ada di PLTA. Kalian pasti penasaran banget gak sih? Kayak apa aja sih divisi yang ada di PLTA? Nah, di sini aku bakal nyebutin 2 divisi yang ada di PLTA. Yang pertama ada divisi keamanan dan keselamatan. Ini tuh untuk memastikan struktur fisik PLTA dan keamanan para pekerja dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua itu ada divisi pemantauan dan pengendalian. Ini tuh bertugas untuk mengawasi kinerja opsional secara real time dan untuk mengendalikan sistem. Nah, di sini kita bakalan buka sesi tanya jawab. Nah, siapa yang mau nanya? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum